Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Habakuk pasal 3. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan. Kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman, dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Sela keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Melaluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah, ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah, Sela. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahayanya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkeliat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau memasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan Sela. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kumasukkan segal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergelombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa dan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Penjelasan singkat dari Habakuk pasal yang ketiga. Pasal ini adalah doa nyanyian profetik dari Habakuk. Ditulis dengan nada ratapan namun dipenuhi iman yang mendalam.
Ayat 1-2 Habakuk mengingat pekerjaan besar Tuhan di masa lalu dan memohon agar Tuhan menghidupkan kembali karyanya. Bahkan di tengah murka, ia memohon kasih sayang. Ayat 3-15 ia menggambarkan kehadiran Tuhan yang dahsyat saat menyelamatkan umatnya, seolah alam pun tunduk dan gemetar di hadapannya. Ini mengingatkan pada peristiwa keluar Israel dari Mesir, ketika Tuhan melawan musuh dan menggentarkan bangsa-bangsa. Ayat 16, meski takut akan apa yang akan datang, Habakuk tidak lari. Ia memilih menanti dengan tenang saat kesusahan mendekat. Ayat 17-19, ini puncak dari iman Habakuk. Meski semua sumber kehidupan hancur, ia tetap bersorak dalam Tuhan. Ia sadar bahwa kekuatannya bukan berasal dari keadaan, melainkan dari Allah. Renungannya buat kita. Habakuk menunjukkan sebuah respon iman yang luar biasa. Bukan menyangkal realitas sulit, tapi memilih percaya kepada Allah di tengah kesulitan. Saat sumber ekonomi, keamanan, dan hasil usaha lenyap, Habakuk tidak mengeluh. Ia tidak bergantung pada situasi, tapi mengandalkan karakter dan kuasa Allah. Iman sejati diuji bukan saat segala sesuatu berjalan baik, tapi saat segalanya tampak gagal. Motivasi untuk kita hari ini. Dunia sedang goyah, perang, ketidakpastian, harga-harga naik, dan masa depan tampak gelap. Tapi seperti Habakuk kita diundang untuk memeluk iman, bukan ketakutan. Kemenangan kita tidak datang dari keadaan yang ideal, tapi dari Tuhan yang setia. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tapi Ia menjanjikan penyertaannya di dalam badai. Apa yang harus kita lakukan? Teguhkan iman di tengah realita kesulitan. Jangan sembunyikan rasa takut, tapi bawa semua itu dalam doa seperti Habakuk. Belajar bersyukur bukan hanya karena berkat, tapi karena pribadi Sang Pemberi berkat. Latih hati untuk memuji Tuhan bukan hanya saat senang, tapi juga saat semua tampak gagal. Fokus pada karakter Allah, setia, adil, dan berkuasa, bukan pada besarnya masalah yang sedang kita hadapi. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.